Halo semuanya, saya rasa Anda sudah mengetahui berita utama dari bidang politik dalam 24 jam terakhir ini ya guys. Yaitu dengan diangkatnya salah seorang putra dari Presiden Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep, yang dinobatkan menjadi Ketua Umum dari PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Buat para kaum anti Jokowi pastilah akan mencibir ya guys. Kok anaknya pimpinan cebong baru 2 hari jadi anggota partai langsung jadi ketua umum. Pasti nih bapaknya ingin melakukan politik dinasti biar anaknya bisa berkuasa, bla bla bla. Lihatlah kelakuan rejim ini dan lain sebagainya ya guys. Di lain pihak, hal ini tentu juga akan berpengaruh kurang baik bagi partai PDIP ya guys, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tempat Bapak Jokowi bernaung. Di dalam salah satu pasal dalam ADART, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ya, dari Partai PDI Perjuangan, mengatakan bahwa dalam satu keluarga tidak boleh ada anggota keluarga yang berbeda partai. Kalau aku sih mikirnya, kok ada aturan seperti ini di PDI Perjuangan? Buat apa aturan yang mewajibkan seluruh anggota keluarga dalam satu keluarga harus memilih satu partai, yaitu PDI Perjuangan saja, nggak boleh ke partai lain? Ini kan sama saja dengan monopoli dan sedikit otoriter kalau semua keluarga harus diwajibkan untuk memilih satu partai. Emangnya ada yang salah kalau misalnya kakak dan adik, 2 orang kakak adik memiliki pilihan partai yang berbeda? Emang salah? Aku rasa aturan seperti ini tidak diperlukan dalam sebuah partai yang sehat dan menghargai keberagaman. Karena bagaimanapun, pilihan politik itu adalah hak individual. Dan bisa saja dalam satu keluarga ada pilihan politik yang berbeda-beda. Ini bukannya harus diberangus, tapi harus didukung sebagai keragaman. Jangan kayak dulu dong ketika ada Orde Baru, semua harus masuk Golkar dan tidak boleh ada keluarga yang selain Golkar. Jadi seperti Anda lihat, banyak pihak yang mengecam ya bergabungnya Kaesang ke PSI dan langsung diangkat jadi ketua umum pula. Padahal PSI ini kan masih partai gurem guys. Partai yang malah nggak punya wakil di DPR MPR. Namun sejak dari awal kehadirannya saya menaruh harapan besar kepada partai ini guys. Dan saya sangat bersimpati dan mendukung perjuangan mereka karena PSI menawarkan sesuatu yang baru dalam dunia perpolitikan di tanah air. PSI digawangi dan diisi oleh orang-orang muda yang mudah-mudahan berpikiran modern. Dan mudah-mudahan mereka juga konsisten untuk anti korupsi. Terus terang aja, pada pemilu yang lalu-lalu saya mencoblos caleg-caleg dari PSI. Walaupun calegnya sendiri tidak saya kenal, tapi alasan saya mencoblos adalah karena saya ingin sesuatu yang baru dalam dunia politik kita, sesuatu pembaharuan yang dibawa oleh anak-anak muda yang berpikiran modern, yang menatap ke masa depan. Ya guys, walaupun Kaesang sudah terpilih menjadi ketua umum dari PSI, sebuah partai kecil yang masih belum siapa-siapa, sebenarnya it is not a big deal ya guys. Kaesang masih harus membuktikan dirinya. Apakah dia memang bisa memimpin? Apakah dia
memang bisa konsisten dan sejalan dengan PSI untuk membawa bangsa kita ini menuju ke zaman modern dan menuju kepada kemajuan atau tidak, kita masih harus melihat sepak terjang dari Kaesang ini, guys. Kenapa ia bisa dipilih menjadi ketua umum hanya dalam waktu 2 hari sejak ia bergabung? Ya, tidak bisa dipungkiri hal ini dimungkinkan karena ia merupakan seorang public figure. Ia merupakan seorang anak dari presiden. Kalau misalnya ia bukan anak presiden dan bukan siapa-siapa, ia bisa lain ceritanya, guys. Tapi mentang-mentang ia anak presiden, ia akan bisa sukses? Belum tentu. Dan rakyat akan melihat bukan dari siapa bapaknya, tetapi dari apa yang bisa dia lakukan. Dan rakyat Indonesia tidak bodoh, guys. Kalau memang Kaesang tidak becus, maka bisa saja rakyat Indonesia tidak akan memilih PSI dan beralih kepada partai lain atau kandidat lain yang lebih bisa dipercaya. Bagi saya pribadi, PSI telah melakukan hal yang bagus dengan merekrut Kaesang untuk menjadi ketua umumnya. Mudah-mudahan Kaesang bisa menghantarkan partai ini untuk menjadi lebih besar sampai akhirnya bisa mengirimkan kadernya untuk menjadi wakil kita di parlemen. Menurut Anda sendiri, para pemirsa channel ini bagaimana, guys? Apakah menurut Anda Jokowi memang sudah melakukan politik dinasti dengan diangkatnya Kaesang sebagai ketua umum? Mohon Anda berkenan untuk menyampaikan komentarnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu pada lain kesempatan.